Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Luar biasa, fantastis, yes. Alhamdulillah, masih ingat ya dengan semangat kita jika ditanya kabar. Jawaban kita apa? Luar biasa. Fantastis, yes. Alhamdulillah, meskipun kita sekarang masih di teror ya dengan COVID, tetapi kita tetap harus menjaga kesehatan, tetap menjaga semangat belajar kalian ya, meskipun pembelajaran kita sekarang mau tidak mau kita laksanakan secara daring. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin Pemes, pimpin doanya Pemes. Mulai hari ini sebaiknya berdoa berdoa selesai. Oke, terima kasih Pemes sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu minta kalian nanti mengisi absen di chat ya, di chat di Zoom ini. Silakan kalian isi, di situ sebutkan saja nama kalian. Oke, anak-anak semua? Ya, Bu. Oke, kemarin Ibu udah share bahwa pada hari ini kita akan membahas topik tentang pilihan karir, di mana topik ini memiliki tujuan agar kalian dapat memilih studi lanjut yang akan kalian pilih nantinya setelah kalian tamat SMA. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi kira-kira jenis-jenis studi lanjut seperti apa yang bisa kalian pilih nantinya. Dan terakhir, agar kalian dapat mengintegrasikan pilihan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Mungkin kalian bertanya, Bu, kenapa sih materi ini diberikan di kelas 11, kenapa tidak di kelas 12? Karena Ibu lihat dari tahun-tahun sebelumnya, kalau materi ini diberikan di kelas 12, itu sepertinya sudah terlambat, karena kelas 12 kalian sudah tinggal memilih. Tapi untuk pengetahuan tentang pilihan karir ini bagus diberikan di kelas 11 agar persiapan kalian jauh lebih matang. Dan di kelas 12 kalian sudah yakin dengan pilihan karir yang kalian inginkan. Paham anak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, dalam layanan ini kita akan melewati beberapa tahap ya. Mungkin pembukaan, kemudian kita nanti akan memasuki kegiatan. Di situ kita akan membahas tentang pilihan karir. Tetapi kalian memiliki tugas di sini nanti setelah materi telah Ibu berikan, kalian akan mengisi LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti linknya akan Ibu share di grup WA. Dan di akhir kalian akan mengisi evaluasi hasil tentang apa yang kalian dapatkan setelah melakukan layanan ini. Kita pada pagi hari ini akan melakukan layanan selama lebih kurang 45 menit ya anak-anak, seperti pembelajaran seperti biasanya. Topik ini tentang, lagi Ibu tekankan bahwa kita akan membahas tentang pilihan karir setelah tamat SMA. Sebelum kita masuk ke topiknya, Ibu mau nanya dulu, kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Siap, kami tahu. Siap, kami tahu, kami mau, kami pasti bisa. Oke, alhamdulillah kalian masih ingat tentang motivasi kita ya. Setiap menanyakan kesiapan, kita harus meyakinkan diri kita bahwa kalian mau, kalian tahu, kalian pasti bisa. Oke, Ibu akan men-share screen materi yang akan kita bahas pada hari ini ya anak-anak. Nanti kalau misalnya saat menjelaskan tiba-tiba suara Ibu kurang jelas, tolong diberitahu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ini gambarnya sudah terlihat di tempat kalian. PowerPoint-nya udah kelihatan? Masih loading, Bu. Masih loading. Masih loading. Oke, kita tunggu sebentar ya. Inilah salah satu keterbatasan kita kalau belajar daring ya, harus melihat dulu bagaimana
teknologinya. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Oke, di sini ada pilihan karir. Pilihan karir adalah tema kita pada hari ini. Kira-kira setelah lulus SMA mau kemana? Di sini ada 4 pilihan yang Ibu berikan. Kuliahkah, kursus, kerja, atau memilih untuk menikah. Tapi Ibu rasa anak-anak Ibu semua pasti memilih kuliah ya. Iya. Kuliah. Belum ada yang kepikiran untuk menikah kan? Belum. Jangan ya, kuliah dulu sebisanya. Capai dulu cita-cita kalian. Oke. Tadi kalian telah memilih bahwa kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah. Dalam memilih perguruan tinggi, kalian harus melihat beberapa faktor. Yang pertama, kalian jangan memilih perguruan tinggi karena 2 hal. Yang pertama, karena perguruan tinggi itu terkenal ataupun mahal. Ini biasanya anak-anak sekarang mengutamakan gengsi. Gengsi memilih perguruan tinggi yang murahan ataupun yang tidak terkenal. Jadi, Ibu tekankan lagi kepada kalian semua dalam memilih perguruan tinggi, jangan karena mahal ataupun karena terkenal. Lalu mungkin timbul pertanyaan kalian, kira-kira Bu, seperti apa kita memilih perguruan tinggi? Dalam memilih perguruan tinggi, kalian harus memilih yang pertama harus sesuai dengan minat kalian. Jangan sampai sesuai dengan minat orang lain ya, tapi dengan minat yang ada dalam diri kalian agar sesuai dengan yang kalian inginkan ke depannya. Yang kedua, pilihlah sesuai dengan kemampuan akademis. Misalnya, kalian kurang bisa dalam hitung-menghitung, tapi kalian memilih matematika, itu tidak sesuai dengan kemampuan akademis yang kalian miliki ya. Jadi, kalian yang tahu kemampuan akademis kalian di bidang apa, pilihlah perguruan tinggi yang sesuai dengan yang kalian miliki. Kemudian sosial ekonomi. Di sini kalian lihat dulu kira-kira kampus mana yang cocok dengan kehidupan sosial ekonomi keluarga kalian. Seperti yang Ibu bilang di awal tadi, jangan memilih karena perguruan tinggi tersebut mahal, nanti tidak sesuai dengan status ekonomi kalian. Takutnya putus nanti di tengah jalan ya kuliahnya anak-anak semua. Ya. Kemudian yang terakhir, pilihlah perguruan tinggi dengan melihat kredibilitasnya. Kredibilitas ini yakni kualitas ataupun kapasitas dari perguruan tinggi tersebut. Jangan hanya karena terkenal tapi tidak memiliki kualitas. Tapi kalian lihat kualitasnya kira-kira bagus apa tidak ya anak-anak semua. Oke, tunggu dulu. Ini mic siapa ya yang hidup ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa yang perlu kalian perhatikan dalam memilih perguruan tinggi? Yang pertama, kalian harus perhatikan status dan akreditasinya, jalur, jenjang, dan bentuknya. Kemudian, bagaimana sistem penerimaan di perguruan tinggi tersebut. Kita bahas satu persatu ya. Tadi kita membahas tentang status dan akreditas. Unit perguruan tinggi itu memiliki 2 status, ada yang swasta dan ada yang negeri. Kalau yang negeri biasanya itu dikelola langsung oleh pemerintah. Masalah biaya-biayanya pun mendapat subsidi dari pemerintah. Berbeda dengan swasta. Swasta itu pembiayaannya berdasarkan perorangan ataupun suatu yayasan tertentu. Tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah ya anak-anak semua. Perbedaannya di situ sih, tapi kalau masalah kualitas sekarang banyak sekali kampus swasta atau perguruan tinggi swasta yang sudah menyaingi perguruan tinggi negeri. Jadi jangan kalian bilang saya harus di negeri, tidak seperti itu. Masalah biaya pun sepertinya kalau untuk sekarang antara negeri dan swasta sudah imbang. Negeri sudah sedikit naik dibanding dulu, swasta juga sudah mulai turun dari dahulunya. Jadi masalah swasta ataupun negeri itu tidak terlalu penting untuk dijadikan perdebatan negeri atau swasta. Tapi yang menjadi pertimbangan penting adalah akreditasnya. Percuma kalau negeri tapi belum memiliki akreditas yang layak, tidak diakui. Jadi nanti kedepannya yang kalian akan kesulitan ya. Swasta sekarang sudah bersaing juga akreditasnya. Ada yang swasta sudah mendapat akreditasi A ataupun B. Jadi sudah diakui
keberadaannya. Jadi kalaupun nanti kedepannya kalian tamat dari dari perguruan tinggi tersebut, ijazah kalian sudah diakui. Kemudian jalur di sini ada 2 jalur, akademik dan profesional. Mungkin kalian bertanya-tanya akademik itu seperti apa, profesional itu seperti apa. Akademik itu contohnya yang lebih ke ilmu, menerima ilmu, misalnya sarjana. Kalau itu akademik ya, lebih ke penguasaan ilmu apa yang akan didapat setelah dia lulus dari perguruan tinggi tersebut. Kalau profesional, dia lebih mengedepankan ke keahlian. Kita ambil saja contohnya misalnya SMA dan SMK. Mungkin yang akademik ini SMA, profesional ini SMK. Yang setelah di tamat nanti sudah memiliki kemampuan khusus ya. Seperti itu. Kemudian, di sini ada jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang pertama, universitas. Ini adalah program seperti tadi jalurnya, dia bersifat akademik dan profesional kalau untuk universitas. Di sini, kalau universitas ini biasanya memiliki banyak sekali pilihan jurusan atau program studi. Kemudian institut di sini dia lebih ke program akademik atau profesional ilmu pengetahuan sejenis. Misalnya Institut Teknologi, apa yang terkenal anak-anak semua? Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung. Jadi di Institut Teknologi Bandung ini ilmu yang dibahas sejenis ya, rata-rata semuanya tentang teknologi. Kemudian sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini biasa hampir sama dengan institut, hanya berdasarkan satu disiplin ilmu saja. Misalnya STAN, kan hanya satu ilmu tentang akuntansi aja yang dibahasnya. Kemudian akademi. Akademi ini terdiri dari satu atau sebagian cabang ilmu tertentu. Lebih misalnya ke akademi kesehatan. Di akademi kesehatan itu semuanya membahas tentang jurusan-jurusan kesehatan. Tetapi pilihannya ada perawat, ada bidan, ahli gizi, tapi dia lebih fokus ke bidang-bidang kesehatan. Kemudian politeknik hampir sama dengan akademi, dia hanya bersifat profesional atau keahlian. Contohnya itu politeknik elektro, yang berarti di situ program studinya hanya yang berhubungan dengan elektro ya. Oke, yang terakhir ini yang biasanya sangat menarik, yang sangat dicari-cari ini, kedinasan. Sering disebut dengan sekolah kedinasan. Kenapa menjadi target para siswa yang baru tamat? Yang pertama, sekolah kedinasan ini berada bukan di bawah naungan Departemen Pendidikan, tapi langsung di Departemen kejurusannya. Misalnya maritim, kedinasan. Jadi dia bidang-bidang yang berada di maritim. Keunggulannya, prospek kerjanya atau masa depannya lebih terjamin. Karena setelah kita tamat di sekolah kedinasan, biasanya kita langsung mendapatkan pekerjaan sesuai bidang yang kita ambil. Biasa kalau di sekolah kedinasan ini kita mempunyai fasilitas. Biasa fasilitasnya lengkap. Untuk biaya biasanya lebih murah, bahkan terkadang gratis kalau untuk sekolah kedinasan. Oke, selanjutnya yang terakhir, sistem penerimaan. Sistem penerimaan di sini kita ada 2 ya anak-anak semua. Ada sistem penerimaan tes dan non-tes. Kalau tes itu seperti SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Biasa berbasis komputer kalau sekarang. Kalau non-tes ini, kalau di daerah kita, PBUD yang memakai nilai rapor. Berarti yang jadi pertimbangan untuk kalian diterima apa tidaknya dari nilai rapor kalian dari semester 1 sampai semester 5. Maka dari itu, Ibu sengaja memberikan materi ini di awal semester di awal kelas 11 ya, di semester ganjil, agar kalian betul-betul mempersiapkan diri kalian ke depannya. Sudah tahu jurusan apa yang ingin dipilih, silakan ditentukan kira-kira di mata pelajaran mana sih yang harus saya lebih dalami lagi. Begitu ya anak-anak semua. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita saksikan video berikut dulu ya anak-anak semua.
Oke, Bu. Suaranya kedengaran? Belum mulai, Bu. Oh iya, belum mulai ya. Kedengaran? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, tadi kita sudah menyaksikan video mengenai bimbingan karir ya anak-anak semua. Baik, Ibu tutup sebentar dulu. Oke, sore Ibu masih kedengaran jelas? Masih, Jelas, Bu. Bu. Oke, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira apa tanggapan ataupun pertanyaan kalian tentang materi yang sudah kita bahas tentang pilihan karir? Oke, ada pertanyaan anak-anak Ibu? PMS, Bu. Oke, silakan, Mes. Jadi pertanyaannya agak ambisius, Bu, ya. Ya. Jadi, setelah taman SMA nanti, Bu, menurut Ibu ya, di zaman sekarang ini, perguruan tinggi memiliki potensi yang besar. Apa kira-kira? Sebentar, coba yang lain matikan dulu mikrofonnya ya. Oke, baik. Silakan diulang, Femes, pertanyaannya. Setelah taman SMA nanti kan, Bu, Ya. menurut perguruan tinggi apa gitu, Bu, atau jurusan apa yang memiliki potensi kesuksesan yang besar terutama bagi PMS lah, Bu. Oke, perguruan tinggi apa yang punya kayak potensi besar untuk kedepannya nanti ya. Kalau masalah perguruan tinggi apa, sebenarnya Ibu tidak bisa menyebutkan karena masing-masing perguruan tinggi itu mempunyai kualitas yang berbeda-beda, semua mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi kalau untuk pilihan jurusan, Ibu ada beberapa rekom mengenai jurusan yang potensinya besar untuk masa depan. Apalagi kita di abad 21 ini yang benar-benar menggunakan IT ya. Penggunaan IT sangat-sangat dibutuhkan. Itu salah satu jurusannya, misalnya teknologi informatika, itu sangat dibutuhkan. Kemudian akuntansi atau bisnis. Di masa sekarang, apalagi masa pandemi, yang benar-benar perekonomian kita sedang kacau-kacaunya, ini kan sebenarnya butuh orang-orang akuntansi atau pebisnis yang pasti tahu caranya bagaimana mengelola perekonomian di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Kemudian ada desain komunikasi, desain media, itu sangat dibutuhkan sekarang. Tapi lagi-lagi dibalikan ke diri kita, kira-kira yang cocok, yang sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki, bidang yang mana gitu. Kalau Ibu cermati ya dari PMS, selama 1 tahun lebih ya, sudah waktu di kelas 10, PMS kan ikut di pengembangan diri desain grafis ya, poster. Itu kamu cocok sekali untuk di desain media atau desain grafis di teknologi informatika cocok juga tuh, Mes. Bisa kamu kembangkan lagi. Oke, Bu.
Oke, yang lain ada pertanyaan? Bu, kami Bu. Oke, silakan Murni. Kan Bu, Muni suka pelajaran biologi. Ah, Cocok tidak Bu masuk kedokteran? Oke, Murni suka pelajaran biologi. Kira-kira cocok apa tidak jika mengambil jurusan kedokteran? Oke, di kedokteran itu pastinya yang dipelajari sangat besar di bidang biologi ya, utamanya di anatomi. Jadi menurut Ibu, jika Murni memang sukanya biologi, mau mengambil kedokteran itu cocok sekali. Tinggal didalami lagi bidang ekonomi biologinya ya Murni ya. Oke Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu Oke, silakan Akbar. mau bertanya, saya mau jadi polisi. Kira-kira apa yang saya harus persiapkan dari sekarang? Oke, Akbar pengen jadi polisi. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan dari sekarang? Yang paling pertama mau dipersiapkan adalah fisiknya. Dari sekarang mulai latih fisiknya ya. Rajin-rajin olahraga, lari, kemudian jangan merokok. Ini penting nih, Ya, jangan Bu. merokok biar fisiknya semakin kuat. Biasa juga dari kayak misalnya gigi, ada bolong apa enggak? Kalau ada, bisa ditambal dari sekarang sebelum tesnya nanti. Jadi kalau untuk sekarang yang bisa kamu persiapkan itu adalah fisik, karena nanti saat tes pun yang paling dibutuhkan adalah latihan fisik ya. Utama jangan Ya, Bu. merokok, jangan memakai obat-obatan terlarang ya Akbar ya. Ya, Bu. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Jangan malu ya untuk bertanya, karena di sini agar kalian mendapat informasi yang jelas. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi kita pilihan karir setelah tamat SMA. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sudah jelas ya mengenai pilihan karir. Di sini Ibu akan memberikan kalian waktu selama 5 menit untuk mengisi lembar kerja peserta didik. Ibu kirim linknya sekarang ya ke grup WA, silakan kalian lihat. Bu. Oke, udah masuk? Ya, Bu. Nah, sudah masuk. Kalian buka linknya. Di sana yang pertama kalian isi nama dan kelas ya. Silakan diisi nama, kelas. Oke, kita sudah Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan kalian isi LKPD-nya ya. Oke, kita mulai waktunya. Di situ ada pertanyaan pertama, tuliskan 3 jurusan dan perguruan tinggi yang ingin Anda pilih, beri beserta alasannya. Silakan kalian pilih. Misalnya Universitas Riau, jurusan bimbingan dan konseling. Alasannya biar sama seperti Ibu nantinya. Kan bisa tuh. Itu hanya contoh ya. Oke, Bu. Oke. 5 menit ya. Yang kedua, hal apa saja yang Ananda pertimbangkan sebelum memilih studi lanjut ke perguruan tinggi? Banyak hal yang bisa dipertimbangkan ya anak-anak semua. Kemudian hambatan apa saja yang Ananda alami Bu, dalam memilih Bu. studi? Ya, Ibu, ya, universitasnya boleh singkatan aja kan, Bu? boleh, silakan. Hambatan apa saja? Kira-kira apa hambatannya? Kemudian tuliskan rencana tindakan yang akan Anda lakukan agar bisa memasuki perguruan tinggi yang diharapkan. Tadi Akbar pengen jadi polisi kan? Dijelaskan di situ bisa, Bar? Ya, Bu. Oke, waktunya masih ada 4 menit lagi ya. Ini baru 1 menit. Silakan diisi, dipertimbangkan lagi.
sebutkan. Tuh. Oke, waktunya tinggal 3 menit ya. Oke. Oke, kalau sudah oke silakan dikirim ya. Dan Bu, siap. Oke, Memes siap. Yang lain jangan terburu-buru, difikirkan aja lagi. Disesuaikan dengan diri kalian. Ini waktu kalian masih ada 2 menit lagi. Sudah lanjut ke perguruan. Oke, tinggal 1 menit lagi. LKPD ini nanti tidak ada sangkut pautnya dengan nilai ya. Jadi jangan takut untuk mengisinya. Oke, sudah selesai semua? Ya, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke, lanjut. Masih ada 25 menit lagi. Rencana tindakan Anda lakukan. Boleh kecap. Oke, udah siap? Niko udah siap? Udah, Bu. Oke, udah siap semua? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Dari materi kita tentang pilihan karir tadi, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Ada yang berani memberikan pendapatnya tentang kesimpulan materi yang kita sampaikan tadi? Dari siapa? Oke, PMS. Ya, mungkin bagi PMS yang dapat dari hari ini, seperti yang Bu sampaikan tadi kan Bu, jurusan informatika. Nah, mungkin untuk kedepannya atau mulai dari sekarang harus mempersiapkan diri atau mempertimbangkan jurusan yang Bu sarankan tadi. Oke. Supaya kita enak berguna. Oke, berguna bagi masa depan ya. Oke, Bu. Oke, ada lagi yang lain tentang kesimpulan materi kita pada hari ini tentang pilihan karir? Ini yang perempuan-perempuannya, yuk. Mana suaranya? Oke, Amanda. Bu, kalau saya Bu, yang saya dapat dari pembelajaran hari ini, ya saya lebih bisa mempertimbangkan apa yang bisa saya ambil untuk kuliah ke depannya nanti, Bu. Oke, terima kasih Manda. Oke, yang lain lagi? Oke, Niko. Kalau menurut Niko, yang Niko dapat hari ini, kita tuh kuliah jangan ngikut kawan, karena yang mau sukses tuh kita, bukan kawan gitu. Jadi kita harus lebih optimis ke depannya gitu, Bu. Untuk optimis ke depannya. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Di sini Ibu harap setelah kita membahas tentang pilihan karir, kalian sudah tidak bingung lagi ya ke depannya dalam menentukan karir kalian.
utamanya dalam pemilihan jurusan, jangan sampai kalian memilih jurusan karena ikut-ikutan teman ataupun karena gengsi. Karena masalah jurusan, apapun yang kalian ambil itulah yang terbaik jika sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Jangan mengambil jurusan karena terlihat wah, tapi karena ada kalian di jurusan itu akan terlihat wah. Seperti itu ya anak-anak semua. Oke. Ibu akan mengirimkan kembali link tentang evaluasi hasil apa yang kita dapatkan setelah materi kita pada hari ini. Ibu udah share lagi ke WA ya, ke grup WA. Di situ ada, Ibu kasih waktu kalian 3 menit, Ibu rasa cukup karena hanya ada 4 pernyataan. Kita mulai ya, udah dibuka linknya. Oke, silakan kalian kerjakan. Di situ ada petunjuknya, berilah centang pada masing-masing nomor ya. Misalnya, jika kalian merasa kurang, kalian centang di bagian nomor 1 atau paling atas. Oke? Nah, kemudian yang nomor 2 itu jika kalian merasa cukup. Dan yang nomor 3 itu jika kalian merasa baik. Dan yang nomor 4 jika kalian merasa sangat baik. Yang pertama, saya memperoleh pengetahuan dan informasi jenis-jenis perguruan tinggi yang akan dipilih setelah lulus SMA. Kalau kalian merasa kalian sangat baik memperoleh informasinya tadi, silakan kalian beri kode di nomor 4. Paham? Silakan kalian kerjakan ya. Bu. Oke, kelar, Bu. Tinggal 1 menit lagi ya. Udah, anak-anak Ibu semua? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, udah semua ya. Jadi setelah kita membahas tentang pilihan karir tadi, Ibu harapkan kalian sudah mempersiapkan diri kalian untuk studi lanjut kalian setelah tamat SMA nanti. Diingat lagi hal-hal apa yang harus kalian pertimbangkan, yang harus kalian perhatikan. Jangan sampai kalian salah dalam memilih, karena ini untuk masa depan kalian semua. Ya anak-anak Ibu? Ya, Bu. Oke, untuk materi kita minggu depan kita akan membahas tentang konsep diri. Jadi silakan kalian cari referensinya baik di internet, di buku tentang konsep diri, agar saat kita melakukan pertemuan lagi kita sudah bisa diskusi lebih aktif lagi ya anak-anak Ibu. Ya, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa lagi ya. Silakan PMS dipimpin lagi doanya, Mes. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih PMS sudah memimpin doa kita pada hari ini. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan, tadi materinya ada Ibu sebutkan. Semoga kalian selalu sehat ya, tetap jaga kondisi tubuh kalian, tetap jaga semangat belajar kalian. Oke, Ibu akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.